Selamat datang di Mozaik Keluarga. Acara Mozaik Keluarga membahas berbagai isu menarik tentang balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan para sahabat Mozaik Keluarga tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Sejauh-jauh kaki melangkah, keluarga tempat berindah, senyaman-nyaman tempat di luar sana, keluarga masih teristimewa. Cinta itu bermula dari keluarga, menyebar ke masyarakat, ke seluruh dunia. Ciptakan cinta yang indah dalam keluarga, dampaknya besar bagi negara dan bangsa. Halo sahabat Mozaik Keluarga, kembali lagi bersama Mozaik Keluarga yang kali ini datang dengan format baru. Tapi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya sama yang hari ini nemenin aku buat ngobrol-ngobrol. Ada Bu Mia Syaneta. Halo. Apa kabarnya Bu? Baik. Dan ada rekan Stel Anjani. Apa kabar Stel? Hai Lisa, hai Bujan. Ya, hai. Lisa juga harus memperkenalkan diri. Oh dong. iya lupa, balik lagi sama saya Laurencia Lisa. Ya, seru ya hari ini kita ketemu lagi. Betul, dengan format baru, tapi walaupun format baru banyak banget sebenarnya Bujen dan rekan Stella, teman-teman yang udah ngasih ceritanya ke kita nih melalui email gitu. Jadi ini juga mengingatkan buat para sahabat Mozaik Keluarga yang pengen kasih ceritanya, pengen curhat bareng sama kita, bisa di email ke mozaikkeluarga@gmail.com. Nanti jangan khawatir, semua namanya pasti akan disamarkan ya. Nanti kita akan bahas bareng dan semoga bisa kasih solusi juga buat yang kasih cerita. Ya. Nah, hari ini gimana Stella? Penasaran nih, kita hari ini mau bahas apa sih Lisa, Bujan? Nah, kali ini cerita yang masuk itu sebenarnya lumayan deket di hati sih, karena ini ada hubungannya dengan pinjol. Aduh, kekinian ya. Kekinian topik nih, cukup banget. kekinian. Jadi ceritanya tuh astaga suamiku terjerat pinjol nih, Bushen sama rekan Stella gitu. Jadi ada salah satu pendengar kita yang mengirimkan cerita ini, sebut aja namanya Ria ya. Jadi si Ria ini nih ketika menikah, selama 5 bulan pernikahan awalnya tuh dia baik-baik aja, tidak ada yang aneh-aneh, semuanya berjalan lancar. Tapi masuk ke bulan ke-6 tiba-tiba suaminya itu meminjam duit sama dia. Ngakunya tuh sampai harus meminjamkan sertifikat rumah dari orang tua si wanita ini. Karena memang pinjamannya tuh cukup banyak, sampai puluhan juta rupiah gitu. Buat apa sih? Nah, Banyak banget. makanya Rianya tuh juga kaget rekan Stella, karena dia nggak pernah tahu kalau suaminya meminjam, tidak pernah kelihatan ada tanda-tanda misalnya suaminya beli barang-barang mewah. Jadi dia juga nggak tahu sebetulnya duitnya tuh dipakai Lari kemana. Jadi waktu suaminya minjem itu tuh dia sangat amat shock banget gitu. Tapi karena waktu itu baru 5 bulan pernikahan, dan Ria merasa kalau bukan dia sebagai istri, siapa lagi yang bisa nolongin suaminya? Sebetulnya suaminya cerita nggak sih itu untuk apa uangnya? Enggak, suaminya cuma bilang saya minta tolong banget pinjemin dong sertifikat rumah karena saya harus bayar utang puluhan juta ini gitu. Udah ditekan beberapa kali, suaminya juga nggak bilang untuk apa. Dan tetap diberikan itu.
Iya. Soalnya kan mikirnya siapa lagi tante. Iya, iya. Dan karena masih 5 bulan pernikahan juga ya mungkin Bu Syan. Jadi mikirnya masih kayak ini yang pertama dan terakhir, jadi nggak apa-apalah dibantuin dulu untuk sementara gitu. Jadi akhirnya dia pinjemin tuh si sertifikat rumah orang tuanya untuk suaminya, membantu suaminya melunaskan puluhan juta rupiahnya itu. Setelah itu beberapa bulan kemudian suaminya kembali minjem uang lagi sama istrinya, rekan Syaneta. Tapi jumlahnya memang nggak banyak sih, cuma kayak 1 juta, 1,5 juta gitu, tidak sebanyak yang pertama. Jadi Ria merasa ya udahlah aku pinjemin karena suaminya juga janji dia akan membayar si hutang-hutang itu gitu. Awalnya cicilannya berjalan cukup lancar, tapi lama-lama cicilannya tuh mandek. Suaminya udah tidak membayar lagi, ditagih tuh malah marah, malah emosi. Yang gitu. minjem yang lebih galak ya. Yang minjem yang lebih galak. Sampai ada kata-kata keluar kayak, kenapa kamu gak percaya sama aku, padahal kan aku suami kamu, gitu-gitu. Jadi si Ria tuh sekarang juga dalam keadaan yang sangat amat bingung nih, Bu Syan dan Stella, gimana caranya dia menghadapi suaminya ini. Karena banyak banget juga yang sudah dia tempuh. Dia juga saking dia nggak tahannya, dia juga udah sempat cerita sama mertuanya. Karena habis itu dia ditagih lagi sama pinjol untuk uang ratusan juta. Tapi mertuanya juga cuma bilang bahwa sabar aja, ini ujian pernikahan gitu. Jadi dari sisi Ria kan, saya dikejar-kejar debt collector. Saya kan juga nggak bisa bilang sama debt collector itu ini ujian keluarga saya gitu. Jadi gimana ya caranya Bu Syan dan Stella buat Ria menghadapi ini? Sebetulnya ya kalau menurut saya ya, apa ada sesuatu yang agak tidak lazim ya. Apakah si Ria ini tidak mempertanyakan kerja suaminya apa, tidak mengikuti gitu. Perkenalan di awal ya sebelum Dan yang sesudah dia pinjam itu gitu, apakah dia tidak memantau gitu apa yang dilakukan suaminya, itu kan agak aneh juga ya sebetulnya. Nah itu yang informasi yang didapat Lisa seperti apa itu? Jadi waktu awal perkenalan memang masalah keuangan itu tidak pernah ada di dalam pembicaraan mereka ya sebelum mereka menikah. Suaminya bekerja di kantor, punya gaji yang juga cukup lah untuk keluarga kecil mereka. Jadi dari sisi Ria merasa oh ya udah suaminya bisa mengatur keuangannya sendiri dan segala macam gitu. Dia tidak terlalu mempeributkan siapa yang nanti akan megang uang, nanti uangnya habis menikah akan dikemanain. Pembicaraan mengenai keuangan manajemen tuh memang tidak pernah ada gitu sebelum mereka menikah. Jadi ketika mereka menikah dan kejadian itu, makanya Ria juga kaget banget. Dia berusaha untuk tanya sama suaminya, ini uangnya sebenarnya dipakai buat apa, tapi suaminya ya pertama-tama cuma bilang bahwa kamu nggak percaya sama saya gitu. Saya cuma pinjam sekali ini aja gitu. Dan karena Ria memikirkan pernikahan dia yang masih baru juga ya, jadi makanya dia meminjamkan uang untuk pertama kalinya. Gimana nih kalau menurut Stella? Pertama-pertama tapi keterusan ya. Ini yang paling repot kalau dari minjem uang kan gitu, dikasih sekali terus keterusan tapi masalah utamanya nggak terselesaikan. Iya, betul sekali sih. Begini kalau saya lihat tadi ya dari apa yang dituturkan oleh Lisa, sebetulnya memang ada sesuatu yang salah yang harusnya dilakukan sebelum pernikahan. Jadi saat kita memutuskan menikah dengan seseorang, kan tadi pernikahan itu adalah sesuatu yang serius, ya, satu komitmen besar yang tidak ada lagi hanya menyangkut pada satu individu, tidak lagi me tapi we, itu kan kita tahu. Jadi sebetulnya sang pasangan ini saling berhak untuk bertanya tentang selain background keluarga, tentang kegiatannya, semua itu harus dibicarakan di awal. Cukup banyak orang yang
cenderung mengelak ya, takut nanti ya nanti deh abis nikah bisa diomongkan seolah-olah. Itu tidak selamanya bisa, tergantung situasinya, tergantung masalahnya apa. Satu contoh mikir nanti deh kalau udah married gitu, lama-lama kan aku juga boleh kerja juga gitu. Nah itu kan belum tentu. Itu semua harus dibicarakan di awal. Jadi menurut saya sebaiknya ini juga tentunya kita bicara dulu untuk bagaimana mengantisipasi ini ya untuk pasangan-pasangan yang akan menikah. Baru nanti kita juga akan bantu Ria ya bagaimana sebaiknya apa yang harus dia lakukan. Nah, untuk pasangan yang baru menikah tidak ada salahnya menanyakan sampai detail gitu loh. Kan kita sudah ke tahap yang serius gitu loh ya. Bukan cuman pacaran nanti duit jajan traktir minta mama atau minta siapa, kan bukan begitu gitu. Bicarakan, tentunya tadi sudah tahu ya Ria pasti suaminya bekerja, sudah tahu. Cobalah dibicarakan bersama. Berapa sih income yang mereka dapat masing-masing? Apakah Ria tetap boleh bekerja misalkan? Terus income dari suami berapa? Dari Ria berapa? Lalu yang penting adalah bagaimana mereka menyusun anggaran keluarga. Ini sesuatu yang berbeda loh. Kalau dulu semua ditanggung orang tua gitu. Kan mereka tentunya rasanya sih minimal pasti udah mikir tinggal di mana. Mereka mikir pasti mungkin ya udah listrik segini untuk biaya belanja, itu mungkin sudah dibicarakan. Tapi ada yang terlupakan, misalkan mereka kan nantinya juga berpikir akan membentuk keluarga baru ya. Jadi dengan punya anak dan sebagainya. Lalu harus dipikirkan misalkan bagaimana mereka menyiapkan dana-dana yang menjamin bahwa anak mereka ini akan sekolah, bisa sekolah. Itu kan biaya yang tidak mereka pikirkan saat mereka belum menikah. Lalu juga bagaimana nanti keuangan keluarga nantinya sekian tahun kembali. Itu sebabnya sekarang kan tersedia sangat banyak jenis asuransi ya kan, yang sebetulnya merupakan payung. Nah, apakah mereka sudah memikirkan ke situ gitu? Jangan pernikahan itu hanya memikirkan bagusnya, indahnya saja gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu umur orang berapa. Iya, betul. Benar nggak gitu kan? Jadi sebaiknya dibicarakan. Jadi ini kita gimana, ada asuransi apa untuk misalkan nyicil rumah, ada asuransinya, terus ada misalkan asuransi kesehatan terutama, itu harus dipikirkan semua. Lalu kembali ya ke Ria. Kalau menurut saya tadi Ria kan berpatokan 5 bulannya menikah ini. Jadi seolah-olah 5 bulan ini nggak enak, baru nikah 5 bulan kok nggak percaya kesannya. Itu juga satu langkah lagi yang menurut saya agak kurang tepat gitu loh. Karena seperti yang Stella tadi bilang, orang mengutang itu bisa loh nanti berlanjut lagi jadi kebiasaan. Awalnya coba dulu ya. Betul. Lama-lama sangat banyak. Jangankan di keluarga ya, di lingkungan pertemanan aja kita sering lihat. Terjadi, sering kan? Pernah nggak ngalamin Stella? Ya kan, teman yang dipinjemi terus pinjam lagi, terus bahkan semua temannya dimintain. Nah, terus kembali tadi harusnya bertanya gitu loh, bertanya dulu. Oke, sampai segitukah gitu loh. Kalau dia takut ribut kan bisa tergantung cara nanyanya gitu loh. Jadi bisa misalkan dia tanya seberapa, kenapa kamu sampai butuh kayak gitu? Kenapa sampai aku harus minta ke orang tuaku untuk menggadekan rumahnya misalkan? Itu kan sesuatu yang sebetulnya agak memalukan ya kalau sudah nikah ngerecokin orang tua gitu. Itu di situ si Ria harusnya sudah punya peran yang lebih gitu loh. Berantem dikit nggak apa-apa. Benar nggak sih? Berani tegas ya. Tapi berani tegas, paling nggak jelas sasarannya gitu loh. Nah, sesudah misalkan gini, oke, nanti aku akan coba bicara sama orang tuaku. Lalu cicilanmu seberapa? Ini bisa terpenuhi kah gitu loh. Terpenuhinya ini bagaimana kamu bisa memastikan, menjamin bahwa ini terpenuhi. Dilihat kira-kira pendapatanmu tuh dari mana. Misalkan dia bilang gitu, nanti uang segini nih kamu pakai buat apa, harus ditanyakan dulu dong. Untuk bayar utang misalkan. Oke, utang ya, utangnya apa segala harus diperjelas. Lalu
saran saya bikin perencanaan seberapapun buruknya, ditulislah. Jadi dipikirin sama-sama. Kebayang ya, kebayang precisely gitu loh. Jadi bukan cuma nebak-nebak. Jadi utang pada ini segini, utang ini segini, utang ini segini. Lalu bisa di situ dibahas gitu loh. Oh, kayaknya kamu dari utang ini memang yang prioritas ini kita dulukan. Yang ini kita mungkin kasih sedikit, tapi kita juga berani menghadap orangnya, minta tenggang waktu. Jadi jangan kabur-kaburan. Itu membuat orang makin nggak percaya dan makin nguberin gitu loh. Reputasinya juga makin reputasinya nggak bagus. Jadi hadapi, seberapapun tidak menyenangkan, hadapi. Nah, istri mungkin jangan melepas suaminya gitu, membantu tapi jangan diomelin gitu loh. Ya kan? Jangan terlalu diuberin juga ya. Jadi misalkan, oke, aku di pihakmu, aku bantu, kita pikirkan bersama solusinya gimana. Sehingga di tahap itu diharapkan ya bantuan dari mertua itu sudah benar-benar akan menutup semuanya. Nah, sekarang kan terlihat tadi Ria tidak mendapat jawaban. Betul. Buat apa, dan dia pasif aja gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang disayangkan gitu loh. Karena ternyata tadi akhirnya suaminya ini juga nggak jelas. Barangkali suaminya ini kita berpikir positif deh. Dia tidak dipakai untuk yang aneh-aneh gitu loh. Tapi tapi paling tidak dia salah langkah gitu, udah jelas kan. Kalau sampainya ini, apakah mungkin dia terlalu berambisi dalam berusaha gitu, apakah dia juga terlalu lugu, kan bisa aja gitu. Bisa juga dia minjemin ke temennya juga ya. Nah, banyak hal itu yang mesti ditelusuri gitu loh. Nah, nanti belum lagi kalau yang kita yang udah negatif ya, yang dipakai untuk yang sekarang judi online. Itu sangat banyak loh. Bahkan itu sudah ke semua kalangan. Kita sudah tahu bahwa sebetulnya orang kalau mudahnya ya bisa ngelihat nih bahwa namanya judi itu biasanya juga yang untung siapanya bandarnya. Karena sekarang judi juga jadi lebih mudah ya. Kalau dulu kan judi kita harus pergi ke bandar dan segala macam. Sekarang we can do semuanya lewat telepon, lewat aplikasi, gampang. Lewat HP itu sudah bisa ya, kayaknya itu sejenak mungkin menangnya sekali, tapi akhirnya karena dibikin ketagihan, akhirnya justru bangkrut gitu. Nah, ini semua harus ditelusuri, harus tahu persis. Tidak boleh berhenti dengan suami marah kalau ditanya. Tapi Bu Shan dan rekan Stella, ada ini nggak ya, ada masukan nggak ya buat Ria, gimana caranya dia bisa ngomong sama suaminya supaya suaminya bisa jujur dan terbuka tanpa suaminya merasa Ria terlalu menyerang atau terlalu kepo gitu mengenai uang ini. Pertama adalah gaya bicara. Jadi misalkan carilah waktu yang enak gitu ya. Jadi saat suaminya kelihatan lagi bete, lagi stres, jangan makin dimarah-marahin gitu. Nah, gue bilang apa, aku juga bilang apa, aku juga ikut susah gitu ya. Kayaknya kadang susah ya nahannya. Nah, tapi kan sekarang kita mau bicara tentang solusi bersama. Jadi lebih baik, kamu lagi stres ya, aku lihat kamu pasti stres deh. Mau nggak? Yuk kita bicarain gitu loh. Kita omongin yuk gitu. Kamu nggak ngerti gini-gini, ya seenggak-enggaknya dipikirin dua otak deh gitu lah. Dipikirin gitu, jangan marah. Udah deh, apapun itu terjadi dan kamu suamiku, itu dulu. Karena orang yang begini itu kan ngerasa ditinggal, ngerasa sendiri, ngerasa diuberin, dan dia udah was-was. Ini bakal kena nih sama mertua, sama istri, sama keluarga gitu kan. Nah, coba tunjukkan, yakinkan bahwa saya ada di sampingmu gitu loh. Nah, yuk kita bicarain, kita bahas apa aja sih, masa sih kita berdua tidak bisa mengatasi. Nah, omongan seperti itu melegakan nggak sih gitu loh. Ya jadi kan? Dia nggak merasa sendirian, dan juga mungkin ada kadang tuh ego sebagai suami ya, Bu Shan kan kadang sebagai provider, sebagai penyedia penanggung jawab keluarga, pencari nafkah utama, kok aku masih harus berhutang gitu. Kadang rasa malu itu mungkin keluarnya jadi bentuknya marah. Jadi gini, semua orang bisa salah kok gitu loh. Aku yakin bahwa kamu tidak bermaksud untuk menyengsarakan keluarga kita, dipastikan begitu gitu loh. Tapi mungkin ada
ada yang aku bisa bantu gitu, karena aku juga bisa kayak kamu di posisi kamu, aku juga bisa salah mengambil keputusan. Tapi seenggak-enggaknya kalau aku di posisi itu, aku akan lebih percaya pada saranmu gitu loh. Jadi kita omonglah baik-baik, terus dijabarkan sekali lagi, ditulis lagi, terus bagaimana kan sekarang, bagaimana kalau benar-benar itu diuber-uber pinjol gitu kan, Betul. Nah ini kan memang serba susah ya, tergantung dari besarnya ini kan. Besarnya utang. Tapi cobalah misalkan mereka lihat ya, mungkin harus ada pengorbanan gitu loh, pengorbanan misalkan yang tadinya mereka sudah punya rumah, kalau untuk menutup ya daripada kalau jumlahnya udah besar sekali, ya mau nggak mau resikonya apakah mereka pindah ke orang tua dulu sementara atau mereka kontrak gitu loh. Tapi dipikirkan tergantung seberapa besarnya. Kalau tidak sampai begitu besar, berpikirlah tentang apa yang bisa dijual, atau sebelum mikir apa yang bisa dijual, berpikirlah apa yang bisa mendatangkan tambahan biaya, tambahan pemasukan maksudnya. Bukan berhemat ya, Bu. Berhemat otomatis. Itu kayak mau nggak mau. Iya. Tambahan uang. Iya, juga jadi perlu dipikirkan. berhemat itu udah harus kudu wajib mesti deh gitu ya. Jadi misalkan mereka biasa weekend makan di luar gitu ya, misalkan ya udah turunkan standar sedikit gitu loh ya, nggak usah berpikir dulu aduh kayaknya sengsara nih kalau weekend nggak ke mall, nggak jalan-jalan. Ke mall itu juga bisa cuci mata gitu ya, beli yang murah-murah juga bisa, tidak harus mengurangi hiburan mereka sebetulnya. Yang mengeluarkan pos-pos yang paling banyak mengeluarkan uang itu tadi, hanya dengan ditulis bersama kita bisa dapat gambaran yang jelas. Nggak bisa cuma diomong begini. Karena nggak kebayang sih. Nggak kebayang, karena kita harus tahu precisely mana yang benar-benar ini bisa dicoret. Oh ini dikurangi, misalkan pemakaian listrik gitu. Nah listrik itu harus dikurangi benar-benar misalkan. Jadi AC itu tidak nyala sepanjang malam misalkan gitu. Terus juga TV gitu kan tidak harus nonton supaya kadang malah ditinggal gitu TV kan. nonton kita ya. Nah seperti itu. Makanan juga misalkan gitu, bisa harus mau masak sendiri atau apa, atau kalau misalkan biasa catering berikut nasi berikut apa semua lengkap, mungkin nasinya masak sendiri gitu loh. Semua pos, jangan menganggap remeh uang kecil gitu loh, karena uang kecil ini kalau penghematannya di berbagai aspek itu lama-lama juga akan menjadi jumlah yang signifikan gitu loh. Nah kalau sudah misalkan tadi pergi ke kantor dan mana itu misalkan tadinya masing-masing gitu. Nah misalkan nebeng lah gitu loh, atau dihitung gitu. Mungkin kan sekarang relatif jauh lebih gampang angkutan umum ya. Berhitunglah di situ gitu loh, berhitunglah di situ. Atau misalkan rumahnya cukup, misalkan ada 3 kamar atau ada 2 kamar, pakailah yang satu buat ngekosin. Jadi gitu tambahan loh. lagi bisa Tambahan. Lalu sekarang semua itu sebetulnya sudah dipermudah. Jangan malu-malu jadi reseller. Ya, jadi berapapun kecilnya penghematan, kalau dikumpulkan akan jadi cukup signifikan. Berapapun kecilnya pendapatan, kalau dikumpulkan akan juga jadi signifikan. Nah, itu kalau dipegang jangan putus asa dulu gitu. Nah, kembali tadi kalau ke Ria ya harus dilihat dulu seberapa besar dan seberapa parah masalahnya. Masalahnya di situ ya sebenarnya Bu Lisa, bagaimana mereka tuh nggak transparan juga satu sama lain. Iya, karena makin kesini tuh si Ria makin jadi tahu gitu bahwa suaminya selain puluhan juta yang pertama dia pinjam, lalu beberapa pinjaman kecil setelah itu ternyata hutangnya tuh masih ada lagi ratusan juta sampai dikejar pinjol. Nah, dan mungkin yang paling bikin Ria kaget adalah ketika suatu hari si suaminya ini berani buat ngambil ATM-nya Ria dan langsung kayak ngambil uangnya gitu loh, Bushan dan rekan Stella. Itu parah sekali. Iya, dan Ria nggak tahu. Maling dalam rumah. Betul, dan Ria nggak tahu sampai dia
butuh uangnya, dan ketika dia mau transfer untuk biaya sekolah anaknya tuh ternyata Udah ATM-nya kosong. udah kosong, padahal tadinya ada lumayan di situ. Mereka sudah dikaruniai anak. Iya, sudah setelah 5 bulan itu akhirnya kan mereka sudah hamil dan melahirkan anak. Jadi anaknya memang sekarang sedang usia-usia mau masuk sekolah. Nah, ini satu lagi yang membuktikan bahwa tidak adanya perencanaan sebelum menikah. Ya. Gitu kan. Jadi kalau sekarang aja ini boro-boro gitu loh. Ada dana yang buat anak kan sekarang, ada pun diambil gitu Ya. loh. Satu kunci yang paling penting untuk memperbaiki rumah tangga ria adalah keterbukaan. Ya. Jadi sekarang gimana kalau udah seperti ini gitu kan, nggak bisa dong, nggak boleh juga terus main tinggal begitu kan gitu Iya. loh. Makin lama suamiku makin keselin gitu kan. Itu kesalahannya tuh kesalahan ria Bersama dan sebenarnya. suaminya bersama gitu. Jadi sebaiknya memang duduk bareng. Nah kalau perlu juga minta bantuan orang tua atau orang yang dituakan yang dihormati oleh suaminya, dan sekali lagi dengan catatan jangan menghakimi. Gitu loh. Jadi supaya dia ngerasa juga aman, makin lama dia makin berani bercerita gitu. Dan terutama buat istri yang misalkan tadi ATM, itu sesuatu yang udah parah banget Itu parah sebetulnya. banget Ya, sih. jadi misalkan istrinya bilang gitu loh, ya misalkan udah taruhlah cetusan pertamanya mungkin emosi banget, marah, tapi cobalah cooling down dulu, lalu ajak bicara suami. Gini ya, maaf ya, nggak apa-apa ngomong maaf dulu, maaf ya aku tadi stres banget karena aku shock gitu loh. Itu nggak apa-apa, tapi kata maaf itu sebetulnya membuat Meredakan. komunikasi itu berjalan. Lalu soalnya gini loh, itu aku kan berpikir aku harus mengcover biaya sekolah anak kita di saat kamu belum bisa memenuhinya. Kalau tiba-tiba kamu ambil, itu kan kita mengorbankan anak kita loh. Ini kesalahan kamu dan aku gitu. Nggak apa-apa sebut aku seolah-olah dia ikut juga gitu. Tapi kan anak kita nggak salah gitu loh. Jadi sekali lagi saya rasa ini perlu perjuangan ekstra dari Ria, tapi Ya. jangan pernah menyerah dulu. Karena contoh yang kita dengar, apalagi di media, di apa itu kan kebanyakan yang serem-serem sampai cerai, sampai pisah. Iya. Tidak atau jarang diceritakan bagaimana keluarga yang berhasil membina dan kembali jadi kompak, mengatasi problem keluarganya, dan bahkan sesudah masalah-masalah besar itu mereka jadi pasangan yang justru lebih kuat, lebih Iya. tangguh dan lebih saling mengerti. Iya. Itu jarang diekspos gitu. Iya, Ya kan, biasanya diceritain yang seru-serunya. Perceraian. Iya, betul. Semakin banyak seru-serunya semakin seneng Iya. gitu kan. Yang diceritain bumbunya ya, Bu Iya, Syan. betul sekali. Ya harus berani menanggung malu lah. Misalkan menghadap ya pinjol itu misalkan gini. Ini kami usaha ya, tunjukin usahanya dulu. Misalkan aku ya mungkin ada sedikit perhiasan atau apa. Tunjukkan itikat baiknya dulu deh. Saya rasa tuh setiap orang tuh semakin kita ngeles, semakin menghindar, dia akan semakin jadi geram ke kita gitu Iya, loh. iya, betul. Adepin itu, tunjukin dulu, terus tadi upayakan mengurangi pengeluaran, menambah penghasilan Iya. tadi, dan Iya. jangan meremehkan uang kecil. Iya, iya. Apalagi sekarang kita dipermudah semua loh, tidak harus modal toko, tidak harus Betul. apa, tinggal mau kerja atau enggak. Bagi-bagi link, modal bagi-bagi link. Betul. Dan sekedar mungkin yang bisa diinfokan di sini, nggak usah malu dengan segala gelar. Saya insinyur, saya tanya Ya. manajer ini apa. Kalau kita lihat ya, misalkan kita naik Grab atau ada GoFood datang gitu, kadang-kala itu jabatannya manajer loh. Iya, tapi mereka nggak malu untuk Nggak melakukan malu itu pula, ya. karena dia mikir gini loh, karena dia mikir bahwa sekarang ini dari manapun selama mereka Bisa masih nambah. bisa, mereka akan ambil. Iya. Jadi itu banyak banget. Iya, iya. S2 yang jadi supir taksi itu Iya. nggak kurang diekspos gitu loh. Iya. Padahal hal-hal ini yang justru sangat memotivasi orang, bukannya yang flexing Iya, gitu iya loh. banyak banget soalnya sekarang yang flexing juga Nah, kan di itu sosial kan media. Katanya memotivasi, tapi sebetulnya kadang memotivasi dalam hal yang kurang tepat ya, Iya. kalau menurut saya gitu loh. Justru yang orang-orang yang berjuang, yang dari bawah Iya. gitu, itu semua yang sebaiknya diangkat. Iya. Ya saya rasa itu.
Itu sih. Iya. Jadi memang kalau memang buat teman-teman yang sebelum menikah sangat penting juga ya Bu Shan dan rekan Stella kalau boleh nge-recap pentingnya untuk keterbukaan dari dini, dan sebelum menikah itu justru harus teliti gitu melihat calon pasangannya seperti apa, termasuk diantaranya membahas mengenai keuangan dan juga melihat pola asuh dari calon pasangannya tersebut. Dan untuk kasusnya Ria sekarang memang Ria yang harus lebih bersemangat ya rekan Shaneta dan rekan Stella, untuk mau merendah sedikit, merangkul suaminya, jangan menyalahkan, tapi juga bisa fokus ke nextnya maunya gimana nih, action plan-nya seperti apa. Betul. Dibicarakan baik-baik dan jangan lupa ditulis supaya semuanya mengerti, paham apa yang mau dilakukan ke depannya. Dan gitu bisa ya. langsung di checklist juga kan, mana yang sudah dilakukan, mana yang perlu diperbaiki, mana yang harus ditambahkan. Itu penting, nggak bisa semua cuma diingat-ingat di kepala saja. Betul. Karena yang mau kita jaga kan pernikahannya sendiri ya. Semoga tidak ada perpisahan, apalagi sudah ada anak. Iya. Ya, saya rasa topik kita ini hari Menarik ini banget ya. semoga bermanfaat tidak Iya. hanya bagi Ria tapi juga bagi yang akan Semua yang menikah. mendengar. Betul. Ya, kadang orang ngerasa tabu ya Iya. membicarakan Keuangan. itu salah besar. Iya. Ya, karena kita bukan pacaran loh, kalau masih baru pacaran gitu tabu, agak nggak Agak- enak ya, agak aneh nanya sih. gitu loh, kamu dapat bonus berapa? Iya. Tapi kalau menikah itu kan perlu keterbukaan. Betul. Ya, Iya. saya rasa seperti itu sih Lisa ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Shan dan rekan Stella untuk obrolan hari ini. Semoga obrolan kita hari ini juga bisa membantu teman-teman semua yang mendengarkan, termasuk diantaranya juga Ria, supaya tetap semangat menghadapi masalah ini. Karena jangan lupa membangun Membangun bangsa bangsa dimulai dari keluarga. keluarga. Terima kasih. Sejauh